Pendapatannya sebenarnya tuh naik tipis ya, pendapatannya naik tipis dari tahun 2024. 6 triwulan pertama tuh 623 ya, ini 641. Tapi ini laba bersihnya nih, kita laba bersihnya tuh anjlok banget ya. Kita lihat tuh beberapa kali itu tuh gagal nembus support kuatnya ini guys ya. Ini kecuali misalnya ini bang, dia berhasil support kuat tembus terbang tuh ya. Saya pikir estimasinya seperti ini, kalau dia berhasil nembus ini dia terbang lagi, tapi kalau dia berhasil nembus ini dia bisa terbang lebih tinggi lagi ya. Karena itu ini area support kuatnya di sini tadi. Oke, halo guys, selamat datang di Upskilling Idea, tempat di mana kita berinvestasi dengan strategi bukan sekedar insting. Ingat itu baik-baik. Selamat datang di channel baru ini yang kedepannya akan membahas video analisis mingguan, konten edukatif terkait saham, dan bahkan review laporan keuangan dari emiten-emiten yang menarik. Bahkan kalau perlu dari request dari penonton juga ya. Oke. Jadi kemarin ada yang komentar ya di postingan saya ya, sekalian bang analisis saham Maha bang gitu. Jadi hari ini saya buat videonya nih untuk yang request. Nanti jangan lupa di like. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang emiten Maha ya. Di thumbnail tadi saya sebutkan bahwa sahamnya potensi naik sekitar 20% dan dia rutin bagi dividen ya. Di tahun ini 2025 ini pembagian dividennya itu sekitar 8% tadi. Apakah saya akan bikin ini recommended dan apakah saya akan beli? Kita akan bahas di video ini. Oke, kita masuk ke Stockbit. Kita cari emitennya ya langsung. Maha. Pertama kita baca seperti biasa ya, kita baca dulu profil perusahaannya seperti apa. Nah, ini ruwet ya. Ruwet. Jadi kalau kalian misalnya kesusahan nih, kalian malas nih baca karena terlalu banyak ini nota-nota pemberubahan anggaran dasar apa segala macam. Kalau kalian malas baca company backgroundnya, kalian buka aja langsung perusahaannya ya di internet. Di sini kita baca, kita kebetulan ada websitenya di sini, Mandiri Services ya. Emiten dari Maha ini namanya adalah Mandiri Herindo Adi Perkasa ya. Jadi dia punya website. Nah, kita bisa buka langsung aja di websitenya ini. Kok intinya tuh ini ada our projectnya di mana di sini. Our projectnya dari 3 provinsi ya di sini. Lalu Kalimantan, not Kalimantan Central. Ya, intinya tuh secara garis besar ya, perusahaan ini tuh didirikan tahun 1994 ya. Maha ini bergerak di bidang jasa pengangkut batu bara di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah ya. Mereka ini bukan penambang ya, tapi penyedia logistik mengangkut batu bara. Setelah proses overburden ya, removal selesai. Armada mereka tuh terdiri dari single trailer, double trailer, dump truck sesuai dengan kebutuhan klien tadi. PT Mandiri Herindo ini atau Maha ini bukan penambang batu bara, mereka ini spesialis pengangkut. Ibaratnya tuh mereka ini ojeknya ya. Ojeknya raksasa energi nih seperti Bayan Group atau Indika. Jadi mereka tuh yang pada tambangnya, mereka ini pengangkutnya. Maha nih di sini. Jadi mereka dapat cuan dari setiap ton batu bara yang mereka antarkan. Ini direksinya nih. Direksinya bagus ya. Direksinya megang saham juga sih. Kalau kita di sini pemegang sahamnya mayoritas lokal ya. Sedikit dana asing masuk ke perusahaan ini ya. Oke. Saham Maha nih sempat naik tinggi ya dari mereka IPO mereka itu kan di angka ini nih. Di angka 118 ya, kemudian sempat naik di angka sempat naik sangat tinggi ke angka 298 ya, naik sekitar 150% ya setelah IPO. Kita cek dari revenue, pendapatannya sebenarnya tuh naik tipis ya, pendapatannya naik tipis dari tahun 2024. 6 triwulan pertama tuh 623 ya, ini 641. Tapi ini laba bersihnya nih, laba bersihnya tuh anjlok banget ya, dari 73 miliar ke 11 miliar ya. Laba per sahamnya juga turun berparah kan. Ibaratnya itu banyak ya, dia tuh kerja, ojeknya nih jalan terus ya, tapi dompetnya makin tipis. Kenapa bisa gitu? Nah, terus itu cash flow-nya justru naik ya dari 72 ke 286 miliar. Artinya duit masuknya kenceng ya. Tapi memang biaya operasinya tuh meningkat dan efisiensi menurun. Jadi laba bersihnya ini loyo. Ini tanda-tandanya nih, Maha nih harus dibenahi manajemen operasionalnya ya. Market cap-nya, revenue-nya, net income, ini yang saya bilang tadi dividen. Yang kemarin bagi di 12 Juni itu 8%. Payout ratio-nya dong 400%. Wah gila sih, payout ratio tinggi banget. Revenue-nya bagus, net income-nya yang kurang bagus. Dan kalau kita lihat potensi rebound tuh ada ya. Maksudnya kita sebagai investor saham biasanya perhatiin tuh PE-nya PE-nya di atas 10 bro.
PE, terus tuh PBV-nya di atas 1 ya, tergolong ya lumayan lah. Nanti kita cek rata-rata PBV-nya dalam chart. ROA ROE-nya 12%, ROA-nya 8%. Oke. Berbeda. Terus tuh kita geser aja, oke lah, kita masuk ke finansialnya. Finansial nih, langsung kita sorot aja nih ke ekuitasnya dibandingkan sama liabilitas. Masih besar ekuitasnya, jadi ekuitinya masih lebih besar daripada utangnya, jadi nggak perlu khawatir ya dengan keuangan emiten ini ya. Kenapa penting? Nanti kita bahas ya di video secara khusus. So comparison, KKGI sektor comparison. Ini di sektor ini PE-nya itu memang di atas 10 ya rata-rata, kecuali memang KKGI tadi. KKGI memang top lah saya rasa. Earning yield-nya ini, terus tuh PBV-nya lumayan ya. Kalau rata-rata memang di atas 1 ya, kecuali KKGI masih top global sih tadi menurut saya. Net income margin, manajemen efektifnya ini rata-rata lebih tinggi dari rata-rata ya, mahalnya berapa persen rata-rata, yang ini 10% segala macam. Dividennya 8%, baru untuk dong. Terus itu mana debt to equity ratio? Nih, debt to equity ratio mahal. Kenapa begini ya? Nanti kita hitung sendiri ya guys ya. Debt equity-nya, tadi ekuitasnya nanti kita bandingkan sama labanya. Sama utangnya dia berapa. Kita bandingkan. Nah, sisanya tuh nanti kalian lihat sendiri. Kalau saya lihat sih dibandingkan kompetitor dan segala macam masih bersaing ya perusahaan ini. Bersaing. Lanjutan. Oke, selanjutnya kita akan menganalisis saham ini ya, apakah recommended atau tidak ya. Pertama kita mulai dari desa, kita buka fund chart-nya. Kita lihat PE standard deviation-nya dulu. Wih, PE-nya masih di atas rata-rata ya. PBI-nya di atas 10 ya. Cepat balik modal sih kalau kayak gini. PE-nya di atas 10. Ya 10 tahun lah kalian baru balik modal kan di sini berarti. Menurut saya sih lumayan tinggi PE-nya. PE-nya di atas 10 ya. Berarti menurut saya lumayan tinggi lah PE-nya ya. Dan kita cek PBV-nya. PBV-nya di bawah ini ya. Nah, kalau saya itu lebih suka ya caranya. Saya ambil yang 3 tahun. Persen PBV standard deviation 1 2 3 4 5. Nah, di sini ya. Karena saya suka bandingin price action dengan PBV-nya. Di sini kan masih di bawah nih. Kalau kita targetin di sini semacam. Kalau kita targetin di sini ya kan. Ya langsung kita masuk ke chartnya ya guys ya. Ini ya saham nih ya. Mari kita lihat dulu. Saham ini kalau saya bilang sih ini saya dapat support quote nih. Oke, ini support quote 1 support quote 2 ya, dia tuh beberapa kali ada gagal nembus. Kita lihat tuh beberapa kali dia tuh gagal nembus support quote-nya ini guys ya. Ini kecuali misalnya ini bang, dia berhasil support quote tembus, terbang tuh dia. Beberapa kali dia gagal tembus nih ya. Tapi untuk sekarang dia tuh berada di price action yang menarik nih. 1 2. Nah di sini. Ini dia ada support quote di sini. Oke. Ini target 1, ini target 2 ya. Jadi ini target 1, ini target 2. Nah, sini ada support juga kan masih. Saya turun dulu karena sini ada support juga nih. Kalau dia terbang berhasil nembus ini, nanti dia akan terbang ke sini. Pas akhirnya terdapat terbang bang. Saya mungkin estimasinya bisa. Cek, nggak terbang ini. Saya pikir estimasinya seperti ini. Kalau dia berhasil nembus ini, dia terbang lagi. Tapi kalau dia berhasil nembus ini, dia bisa terbang lebih tinggi lagi ya. Kan itu ini area support quote-nya di sini tadi. Oke, jadi kesimpulannya gimana bang? Jadi kesimpulannya saham ini cukup menarik ya, dividennya oke. Saya suka PBV-nya juga saat ini, PBV-nya. Nah, saya suka PBV-nya. Terus potensi sahamnya saya belum bisa berkomentar ya, karena masih perlu nunggu corporate action dulu. Apakah dia ada injek dana, pembelian saham, pembelian aset, dividen atau lain-lain lah. Pokoknya yang membuat saham ini jadi lebih menarik. Tapi apakah saya akan membelinya? Nah,
Tidak, karena saya pribadi lebih ke investor jangka panjang ya. Biasanya saya pegang saham itu setahun sampai setahun lebih. Pokoknya momentum naiknya habis baru saya cut gitu. Tapi bang, berarti nggak layak beli nih saham. Sangat sangat layak ya kalau menurut saya. Kalau untuk mereka yang tipenya adalah trading ya. Kita lihat sekarang kan dia berada di area support kuat nih di sini. Ya gagal nembus ke bawah nih. Potensinya tuh dia naik ke atas nih. Kalau saya mental tradingnya adalah daily atau cepat ya, jadi apalagi yang pakai leverage itu saya akan ambil ini sahamnya. Saya nargetin di target satunya sini, ini target 2-nya saya. Dan secara keseluruhan mungkin hanya naik 20%, tapi kalau kita gunakan kayak leverage atau pengungkit ya, itu bisa dapat hasil yang lebih bagus. Tapi kalau harga ini atau harga pembukuannya tutup di bawah support kuat ini guys, itu udahlah ikhlasin aja. Tapi kalau kalian beruntung, hasilnya akan sangat bagus ya, bisa di atas 15%. Di mana bang interpretasinya bang? Kalau saya pribadi interpretasinya saya akan ambil di 145, di antara 145 dan 140 ya. Dan sekali lagi ini bukan ajakan atau apapun itu ya. Kalau di sini kita sama-sama belajar. Ingat slogan kita, investasi dengan strategi ya, bukan sekedar insting. Kembali lagi, strategi kalian tadi trading atau swing trade kayak saya, misalnya investor jangka panjang, saya bisa nahan tuh sampai setahun lebih gitu kan. Oke, akhirnya saya ambil kesimpulan ya. Jadi emiten mahal ini sangat bergantung ya pada klien besar. Kalau produksi mereka naik, mahal ini ikut terangkat ya. Tapi kalau industri batu bara lesu, pengangkutnya ikut sepi juga. Di sisi lain, yield dividen mahal ini bagus ya. Tadi kalau saya lihat di atas 8%, lumayan menggiurkan ya, meski valuasi sahamnya tergolong mahal di atas 1 kan. Akhir kata, terima kasih sudah menyaksikan Upskilling ID. Tinggalkan komentar kalau kamu punya saham yang ingin kami bahas berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.